Pemirsa, Satreskrim Polres Bekasi Kota ini melakukan penyelidikan atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh sebuah wedding organizer di Bekasi, Jawa Barat. Satuan Reskrim Polres Bekasi Kota tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh sebuah wedding organizer. Dugaan penipuan tersebut dilakukan oleh sejumlah calon pengantin dan keluarga. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi mempelajari dan akan memanggil sejumlah saksi korban untuk dimintai keterangan. Dan saat ini penyidik melakukan proses penyelidikan untuk mendalami terkait laporan tersebut. Sementara kami laporan polisi baru satu ya, kami masih mendalami terkait laporan tersebut dan ini masih dalam proses penyelidikan. Sudah mendatangi TKP atau gimana Pak? Ini kami masih proses untuk klarifikasi terhadap pelapor. Adapun pelapor merupakan calon pengantin dan keluarga yang berasal dari Jakarta, Depok, dan Bekasi. Para korban mengaku tertipu dengan jasa wedding organizer. Selain teriming-imingi dengan sejumlah promo harga murah dan mendapatkan souvenir secara gratis. Diperkirakan jumlah korban mencapai puluhan calon pengantin dan sejumlah vendor yang bekerja sama dengan wedding organizer tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh sebuah wedding organizer di Bekasi, Jawa Barat kini ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota. Puluhan calon pengantin dan vendor merasa dirugikan. Dan untuk mengetahui kronologis kasus dugaan penipuan ini, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Aisyah Dian, salah satu calon pengantin yang merupakan korban. Selamat pagi, Mbak Aisyah. Selamat pagi juga. Oke, Mbak Aisyah, kalau boleh tahu Mbak Aisyah ini menjadi korban penipuan, kerugian yang dialami oleh Mbak Aisyah ada berapa, Mbak? Saya kena rugi 20 juta, Mbak. Baik, kalau Mbak Aisyah ini tahu wedding organizer ini dari mana, Mbak? Saya sebelumnya searching dari Instagram. Terus saya kan kirim-kirim pesan, terus dia fast respon gitu tangkapannya, Mbak. Jadi terus di brosurnya dia ada tulisan bisa menyesuaikan budget. Nah, dari situ saya tergiur promonya, Mbak. Tentu kan pada saat menemukan di media sosial, ini Mbak Aisyah juga melakukan pengecekan ya, Mbak. Sempat lihat gak ada testimoni di Instagram atau meyakinkan bahwa wedding organizer ini cukup bisa dipercayai oleh Mbak Aisyah? Iya, saya kan Instagramnya tuh followersnya banyak ya, Mbak. Terus saya lihat dekorasinya, bajunya, muanya, terus pada cantik-cantik itu, Mbak, pada bagus-bagus. Saya percaya aja, Mbak. Oke, Mbak Aisyah sudah pernah sempat juga nggak untuk mendatangi lokasi dari wedding organizer ini untuk menanyakan mengenai keberlanjutan? Iya, saya udah bilang 1 kali ke kantornya sama 1 kali datang ke lokasi dekorasinya dia, Mbak. Oke, apa responnya, Mbak? Ya responnya sih dia tuh tenang banget ya, dia tuh baik, dia tuh kayak bikin tenang aja gitu, pembawaannya adem aja, Mbak, nggak gerabak-gerubuk gitu, kalem aja pembawaannya. Jadi kita tuh kliennya tuh kayak tenang, percaya sama dia gitu, Mbak. Setelah tahu ditipu, ini gimana, Mbak? Sempat mendatangi kembali tempat wedding organizer-nya? Jadi kan saya kan sempat kontak WhatsApp ya, terus di WhatsApp dia udah checklist 1 gitu aja, Mbak. Jadi kok saya lost kontak, terus saya datengin ke rumahnya udah nggak ada dia. Oke. Di kantor office-nya dia di Kayuring itu. Jadi sempat didatangi tapi ternyata nggak ada di tempat begitu ya, Mbak? Udah nggak ada di tempat ya. Saya datang hari Senin pagi kemarin. Mbak Aisyah, ini kami dapat informasi bahwa tidak hanya Mbak Aisyah tapi juga ada puluhan korban-korban lainnya. Apakah benar korban-korban ini juga sempat berkontak satu sama lain dengan Mbak Aisyah? Iya, saya juga berkontak satu sama lainnya, Mbak. Oke. Saya ada grup. Mereka kerugiannya berapa banyak, Mbak? Kalau di total sama kerugian Mbak Aisyah kira-kira ditaksir mencapai berapa, Mbak? Ini kalau dari kliennya doang sih ada ratusan juta ya, Mbak. Tapi kalau digabung sama vendor mungkin bisa sampai miliar, Mbak. Oke, baik. Kami ingin tahu juga pada saat setelah Mbak Aisyah merasa ini ada yang janggal gitu, tidak dibalas chatnya, kemudian mendatangi kembali tempat dari wedding organizer ini. Tempatnya ini seperti apa sih, Mbak? Apakah kantornya ini juga banyak pegawainya di sana?
terus kegiatan selama di kantor wedding organizer-nya seperti apa, Mbak? Pas saya pertama datang sih itu banyak karyawannya gitu, Mbak. Jadi kayak ada yang dia ngurus alat-alat dekornya gitu. Pas saya datang pertama kali itu juga ada beberapa orang lah, tapi cowok semua sih yang saya lihat. Oke, baik. Apakah juga pernah ada pernikahan yang sempat ditangani oleh wedding organizer ini, sepengetahuan dari Mbak Aisyah? Nah, itu ketemu sama dia yang kedua kali di lokasi dia dekor gitu, Mbak. Jadi Oke. saya ngelihat dekorasinya dia gitu. Saya lihat contohnya dia kasih tahu contoh ini. Dia kan manggilnya Neng ya. Ini Neng mampir aja ke lokasi dekor saya di daerah Bekasi di sini. Oke, saya datengin, saya sama orang tua saya. Datangnya ke sana sama adik saya juga. Mhm. Sempat ketemu nggak sama orangnya, wedding organizer-nya? Iya ketemu langsung. Ya. Ketemu langsung di situ yang bayar DP juga, Mbak, di situ. Bayar DP secara tunai. Baik. Jadi kalau Mbak Aisyah setelah kemudian tahu menjadi korban penipuan, bagaimana Mbak keberlanjutan pernikahan dari Mbak Aisyah? Saya sih belum terlalu jernih ya, Mbak. Saya masih ini ke depannya dulu bicarain sama calon saya dulu. Ditunda atau bagaimana Mbak Aisyah? Sih pengennya tetap lanjut bulan Desember nanti mudah-mudahan. Dan uang kembali yang saya harapkan. Mbak Aisyah, ini uang yang kemudian ditipu adalah uang patungan dengan pasangan atau bagaimana, Mbak? Iya, patungan dengan pasangan, Mbak. Oke, baik. Apa yang akan dilakukan oleh Mbak Aisyah dan juga pasangan selanjutnya? Karena kan sudah melaporkan kasus ini ya ke pihak kepolisian. Langkah saya selanjutnya ya, Mbak. Saya sih masih menunggu kabar selanjutnya ya, Mbak, dari pihak polisi bagaimana. Saya sih berharap dia segera ditangkap dan segera bertanggung jawab pada saya beserta calon-calon pasangan lainnya, Mbak. Oke, baik. Ada nggak yang Mbak Aisyah ingin sampaikan, Mbak? Ya, saya berharap dia cepat ditangkap, dia mengaku bersalah, dia bertanggung jawab, dia membalikan kembali dana-dana yang sudah diberikan pada kami, para klien dan beserta para vendor, Mbak. Mudah-mudahan yang diharapkan oleh Mbak Aisyah dan juga korban lainnya bisa terwujud, uangnya bisa kembali dan kembali bisa menggelar hajatan sesuai yang diinginkan. Terima kasih Mbak Aisyah Dian atas waktunya. Selamat pagi.